Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri rahimakumullah. Kita lihat di pembahasan tentang narkoba kemarin sudah kita jelaskan. Di sini ada pengetahuan tambahan kaitan antara minuman keras dengan penyakit kanker ya. Jadi minuman keras itu mengakibatkan timbulnya penyakit kanker karena adanya unsur nitrogen pada minuman tersebut ya. Hal itu sebagaimana ditetapkan oleh para pakar di penelitian kanker ya. Jadi kota Heidelberg dalam hasil penelitian mereka ya, di mana para peneliti ini meneliti sekitar 158 jenis minuman keras yang diproduksi oleh Eropa, maka didapatkan sumber penyakit kanker itu pada 111 jenis minuman keras tersebut. Maka jangan sampai kita mendekatinya karena itu satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba untuk mendekatinya. Baik, kita masuk di pelajaran yang keempat tentang makanan yang diharamkan yang berasal dari tumbuhan. Tanaman yang memabukkan atau yang membahayakan seperti pohon, bunga, buah-buahan yang beracun. Yang beracun pohon daun-daun, tembakau, pembuat rokok di mana mengandung bahan nikotin. Bahayanya bisa mematikan sebagaimana ini ditetapkan oleh para dokter bahwa rokok merupakan sumber dari berbagai macam penyakit, kanker paru-paru, tekanan darah tinggi, sesak napas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita wala taqtulu bi aidikum wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maka kita lihat di iklan-iklan rokok itu, rokok membunuhmu. Sebenarnya yang buat iklan sama yang menjual itu sebenarnya membunuh orang juga. Ya, sudah tahu rokok membunuhmu dijual juga. Ya. Bodohnya kuadrat itu yang jual. Ya. Wala taqtulu anfusakum, dan Allah juga mengatakan dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ya. La darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kenapa sangat membahayakan? Perhatikan di sini. Bahaya merokok dari sisi agama, menelantarkan kewajiban, jelas dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan waktu. Dari sisi ekonomi, sama saja rokok itu membakar harta. Dari sisi kesehatan, dia merusak badannya. Apalagi di usia remaja, resiko sangat besar karena bahkan dia bawa sampai masa tuanya. Di sini disebutkan seorang yang merokok pada usia 15 tahun akan dihadapkan pada resiko kerusakan berbagai pembuluh darah. Khususnya pembuluh darah hati pada usia 40 tahun dia akan mengalami sakit yang sangat parah. Maka berhati-hatilah dari rokok. Apalagi di masa ini adanya vape dengan alat-alat canggih, sama itu hukumnya dengan rokok. Jangan sampai kita mencobanya. Baik, maka rokok dan semisal dengan rokok itu satu hal yang diharamkan. 80% dari perokok setelah merokok mesti kecanduan. Menghisap 1 atau 2 batang rokok itu sama saja menghilangkan sekian banyak kesehatan pada diri kita dan memberikan bahaya yang sangat begitu besar pada diri kita. Baik, dari pembahasan tersebut nanti bisa diperhatikan di sini ada tugas sebab kenapa seorang terjatuh dalam
rokok itu apa. Ya. Tentunya ketika seorang itu jauh dari agamanya. Ya, kita lihat banyak para pemuda, ya, mereka membanggakan dirinya ketika mereka merokok. Ya. Caranya bagaimana supaya kita tidak merokok? Ya. Kita harus mengetahui pengaruh jelek dari merokok. Baik. Makanan yang diharamkan yang berasal dari jamadiyah, benda padat, racun yang keluar dari benda-benda keras atau racun kimia. Ya. Ini hukumnya juga haram. Dua, yang kalau dimakan menimbulkan bahaya bagi manusia, tanah. Ini juga tidak dibolehkan. Maka perhatikan, hal yang membahayakan harus kita tinggalkan. Ya. Sehingga dari prinsip syariat tidaklah ada satu kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, dan tidaklah ada satu kejelekan kecuali Allah telah memperingatkan dan melarang kita dari melakukannya. Oleh karena itu, ya, menjadi seorang mukmin muslim yang kuat keimanannya, apalagi kita atau kalian sebagai para pemuda, hendaknya, ya, menjaga diri kalian dari hal yang membahayakan, supaya di masa tua kalian nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang begitu besar kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.